Pada zaman dahulu, hiduplah Kaisar Hao, seorang raja di kerajaan Zhou. Kaisar Hao sudah tua dan akan memilih penerusnya. Suatu hari, Kaisar Hao mengumpulkan seluruh pemuda di kerajaannya dan berkata, Selamat pagi, wahai para pemuda kebanggaan kerajaan. Aku ingin memberikan sebuah pengumuman penting dan kalian harus mengikutinya. Kalian semua tahu bahwa sudah waktunya aku turun tahta. Aku pun tidak mempunyai keturunan maupun saudara yang tersisa. Oleh karena itu, aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi kaisar baru, penerusku. Aku akan memberikan satu benih tanaman untuk kalian masing-masing. Aku ingin kalian menanam benih itu, rawat, dan kembalilah 1 tahun lagi dengan membawa hasilnya. Aku akan menilai apa yang kalian bawa dan memilih kaisar baru. lanjut Kaisar Hao. Salah seorang pemuda bernama Ling menerima benih itu sama seperti pemuda lainnya. Lalu, ia pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya dengan gembira. Ibu, aku baru saja mendapatkan sebuah benih tanaman dari Kaisar Hao. Beliau mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa dapat merawat benih ini dengan baik, dia akan menjadi kaisar baru, Ibu. Ibu Ling senang mendengarnya. Kemudian, ibu membantu Ling menyediakan pot dan tanah untuk menanam benih itu. Ling menanam benihnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, Ling menyirami benih itu dan memerhatikan pertumbuhannya. Ikhlas tumbuh ya, supaya aku bisa membanggakan ibu dengan aku menjadi seorang kaisar. 3 minggu kemudian, beberapa pemuda bercerita tentang benih mereka yang mulai tumbuh. Lalu, Ling selalu memeriksa benihnya, tetapi belum ada yang tumbuh. Beberapa minggu selanjutnya, benih Ling tetap belum tumbuh. Beberapa bulan kemudian, pemuda lainnya tetap bercerita tentang tanaman mereka. Hanya Ling yang tetap tidak memiliki tanaman dan merasa gagal. Sampai 6 bulan kemudian, benih di dalam pot Ling tetap belum tumbuh. Hal itu membuat Ling merasa bahwa ia telah membuat benihnya mati. Benih milik semua pemuda telah tumbuh menjadi tanaman tinggi dan indah, kecuali milik Ling. Meskipun begitu, Ling tetap berharap benihnya akan tumbuh. Setahun pun akhirnya terlewati. Saatnya semua pemuda membawa tanaman mereka kepada Kaisar Hao untuk dinilai. Saat itu, Ling berkata kepada ibunya kalau ia tidak ingin pergi dengan pot kosong. Aku tidak ingin datang, Ibu. Aku malu, dan sudah pasti aku tidak akan terpilih menjadi kaisar. Tetapi, ibunya berkata bahwa Ling harus jujur atas apa yang telah terjadi. Tidak apa-apa, anakku sayang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Menghadaplah kepada kaisar. Bagaimanapun, kamu harus tetap menunjukkan hasilmu. Patuhi perintah kaisar. Beranilah dan jujurlah. Itulah namanya pria pemberani. Mendengar itu, Ling merasa kecewa. Tapi ia tahu kalau ibunya benar. Akhirnya, Ling memutuskan untuk tetap pergi ke kerajaan. Saat Ling sampai, ia takjub melihat berbagai tanaman milik pemuda lainnya. Jenis dan bentuk tanamannya pun sangat beragam. Ling kemudian meletakkan pot miliknya di lantai, tetapi banyak yang menertawakannya. Hahaha, mana tanaman kamu? Kamu di sini untuk mengikuti sayembara atau mencoba tanaman? Hahaha. Namun, ada juga beberapa pemuda yang merasa kasihan dan berkata, Tidak apa-apa, Ling. Kamu sudah berusaha yang terbaik. tidak berapa lama kemudian, Kaisar Hao pun datang. Kaisar Hao lalu menyapa seluruh pemuda dan mengamati seluruh tanaman di ruangan. Menyadari itu, Ling berusaha bersembunyi di belakang agar Kaisar Hao tidak melihatnya. Setelah melihat semua tanaman yang ada di dalam ruangan, Kaisar Hao berkata, Aku sangat kagum. Semua tanaman, pohon, dan bunga yang telah kalian rawat sangat bagus. Jadi,
aku akan langsung memilih satu dari kalian untuk menjadi kaisar baru. Kaisar Hao kemudian mengamati ruangan lagi untuk menentukan kaisar baru. Namun, tiba-tiba pandangan Kaisar Hao tertuju pada Ling dan potnya di belakang. Lalu, Kaisar Hao menyuruh pengawalnya untuk mengajak Ling ke depan dengan potnya. Mengetahui itu, Ling merasa ketakutan. Dalam hati, Ling berkata, Aduh, bagaimana ini? Kaisar melihatku. Kaisar saja tahu aku orang yang gagal. Apakah aku akan dibunuh? ketika Ling sudah sampai di depan, Kaisar Hao bertanya. Siapa namamu, wahai anak muda? Ling pun menjawab dengan suara bergetar karena takut. Nama saya Ling, Yang Mulia. Kaisar Hao memerhatikan Ling. Tak lama kemudian, Kaisar Hao memberikan pengumuman. Semuanya, perhatikan. Hari ini adalah saatnya aku memilih kaisar baru sebagai penerusku. Dari semua yang telah kulihat dan nilai, yang menjadi kaisar baru adalah Ling. Ling terkejut dan tidak percaya atas apa yang baru saja didengarnya. Semua orang yang ada di dalam ruangan juga terkejut. Seluruh isi ruangan pun ramai dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Ling yang menjadi kaisar baru? Dia saja tidak berhasil merawat benihnya. Untuk menenangkan keramaian, Kaisar Hao kemudian menjelaskan, Harap tenang semuanya. Aku tahu semuanya tidak setuju Ling menjadi kaisar yang baru. Tetapi, aku punya alasan yang harus kalian ketahui. Setahun yang lalu, aku memberikan satu benih tanaman kepada kalian masing-masing. Aku memerintahkan kalian untuk menanamnya, merawatnya, dan membawa hasilnya hari ini. Tapi ada satu fakta. Saat itu, semua benih sebenarnya telah direbus dan seharusnya tidak dapat tumbuh. Tetapi, kenyataannya sekarang, kalian semuanya, kecuali Ling, membawa pohon, tanaman, dan bunga. lanjut Kaisar Hao. Coba aku tebak. Saat kalian menanam benih itu dan merawatnya, kalian tahu bahwa benihnya tidak dapat tumbuh. Lalu, kalian semua menggantinya dengan benih yang lain, kecuali Ling. Apakah tebakanku benar? Tanya Kaisar Hao. Semua yang ada di ruangan pun terdiam dan tidak berani melihat Kaisar Hao. Kaisar Hao berkata lagi, Hanya Ling, satu-satunya orang yang berani untuk jujur membawa pot kosong. Itu berarti hanya pot milik Ling yang berisi benih pemberianku. Pot kalian tidak berisi pemberianku. Untuk apa aku menjadikan orang yang tidak menghargai pemberianku menjadi kaisar penerusku? Karena itu, Ling adalah orang yang akan menjadi kaisar baru kalian, menggantikan aku. Sekarang, kalian semua beri hormat kepada kaisar baru kalian, Kaisar Ling. tegas Kaisar Hao. Semua orang di dalam ruangan kemudian langsung berlutut memberi hormat kepada Kaisar Ling. Kaisar Ling masih belum percaya atas apa yang telah terjadi. Namun, Kaisar Ling berusaha untuk menjadi seorang raja yang adil, bijaksana, dan berwibawa. Jadi teman-teman, sangat banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita Ling tersebut. Marilah kita menjadi orang yang jujur, supaya kita dipercaya. Marilah kita menjadi orang yang baik, supaya kita punya banyak teman. Marilah kita menjadi orang yang rendah hati, supaya kita menang. Marilah kita menjadi orang yang ceria, supaya orang senang dengan kita. Marilah kita berusaha, supaya kita berhasil. Marilah kita selalu berhati-hati, supaya kita aman. Marilah kita bekerja keras, supaya kita sukses. Marilah kita senantiasa bersabar, supaya kita menjadi bijaksana. Kita harus berdamai, supaya kita rukun. Kita harus saling memaafkan, supaya kita semua bahagia. Kita harus yakin, semoga cita-cita kita tercapai. Apa yang kita tanam sekarang akan menentukan hasil yang kita dapat besok.
Benih yang kita sebar dapat membuat hidup kita menjadi lebih buruk atau lebih baik. Hasilnya tentu saja berpengaruh kepada kehidupan kita. Kita harus percaya, apapun yang kita pilih untuk kita lakukan, kita akan mendapatkan buah yang manis atau malah mendapatkan ampas yang pahit. Seperti kisah Ling tersebut. Awalnya, Ling merasa gagal karena benihnya tidak mau tumbuh menjadi tanaman. Tetapi, ternyata benihnya tumbuh dengan membuat Ling menjadi seorang kaisar. Benih kejujuran memang selalu berbuah manis. Sampai jumpa.